Bertemu Gadis Gimbal Dieng. Sebuah cerpen karya D.A. Karyadi. Ternyata hampir seluruh anggota rombongan juga merasakan dan mengalami hal yang sama denganku. Setidaknya dari sisi ketertarikan mereka terhadap cerita Amel tentang anak gimbal dari Dieng, mereka menyimak, mengagumi, menyesalkan, mencintai dan merasakan kepiluan yang ditularkan Amel melalui ceritanya. Tak ada yang tertidur hingga cerita berakhir sesaat sebelum bus tiba di lokasi. Aku pun jadi tahu kenapa sebagian kecil anak Dieng berambut gimbal. Kenapa mereka harus memotong rambut gimbal mereka ketika masih kecil, namun sudah cukup dewasa untuk mengatakan keinginan. Kenapa pula setiap ucapan anak gimbal ini harus dituruti, sehingga ada orang yang tidak sanggup mengadakan upacara ruatan untuk memotong rambut gimbal anaknya. Hal itu semata untuk menjaga kesejahteraan dan keberkahan penduduk Dieng secara keseluruhan dan untuk menghindari kemungkinan buruk yang ditimbulkan oleh tindakan yang tidak sesuai adat tersebut. Ketika sang anak sudah pintar ngomong, maka dia akan ditanya oleh orang tuanya, "Wahai gimbal, kepingin apa gimbalmu itu?" Maka sesuai jawaban si anak dipenuhilah keinginan itu. Secara umum memang keinginan si anak mudah dan terlalu aneh untuk dipenuhi. Tapi sebagian kecil justru mengutarakan keinginan yang berat dan tidak dapat dipenuhi oleh orang tuanya. Maka ada 1-2 orang anak gimbal yang hingga dewasa tidak dipotong gimbalnya, menanti kemampuan orang tuanya untuk memenuhi keinginannya. Pungkas Amel. Aku bergegas turun dari bus dan mencoba mengejar Amel yang berjalan cepat di depan rombongan. "Ceritamu tentang anak gimbal tadi menarik," ujarku setelah berhasil menjejeri langkahnya. Amel menoleh seraya mengerlingkan mata. Kulihat senyumnya tulus kepadaku. "Bagaimana kau bisa sedetail itu bercerita tentang mereka? Selama ini kubaca dan kudengar dari orang-orang, tidak ada yang serinci kamu menjelaskan persoalan mereka," sambungku lagi. Amel menarik nafas panjang, seolah ada beban yang hendak ia hempaskan. "Mereka kan hanya bercerita tentang sesuatu. Kalau aku menuturkan pengalaman pribadiku, aku adalah satu dari sedikit anak gimbal itu," tutur Amel sambil tangannya menunjuk pada kerudung hitam yang dikenakannya. "Hah?" Aku terhenyak, tertegun, membiarkan langkahku berhenti dan tertinggal oleh Amel dan rombongan yang hendak menuju candi. Jadi benar dugaanku bahwa Amel adalah seorang mantan anak gimbal. Bahkan sampai sekarang pun masih berambut gimbal. Yang juga artinya dia masih berstatus sebagai gadis berambut gimbal. Setelah cukup lama tertegun, aku pun segera sadar dan cepat-cepat mengejar ketertinggalanku. "Wah, bagaimana ceritanya? Kenapa kamu tidak ceritakan tadi di bus?" "Mau tahu aja apa mau tahu banget?" Amel malah menggodaku. "Please Mel, ceritakan dong. Jangan bikin aku mati penasaran." Aku merajuk. Amel mengerlingkan mata sembari tetap tersenyum ramah. Tetapi kemudian dia menarik napas dalam. Seperti tadi ketika dia hendak mengatakan bahwa dia adalah seorang gadis gimbal. "Ceritanya panjang, Kak. Sekarang kita sudah sampai di komplek candi. Nanti saja di penginapan. Usah makan malam." Mata Amel mengharap persetujuanku. Aku tentu saja sangat setuju. Baru aku sadari dalam hatiku, aku sangat menyesal telah mengganggu pekerjaannya memandu wisata. Hari itu kami tidak hanya mengunjungi komplek candi. Lebih dari itu, kami pun menyambangi objek wisata lain di seputaran dataran tinggi Dieng. Kami datangi Telaga Menjer, Kawah Sikidang, Telaga Warna, dan objek wisata yang fenomenal, Skyland Kayangan. Sesampai di Skyland yang senantiasa berbungkus kabut itu, hujan turun. Maka berhamburanlah semua anggota rombongan mencari tempat berteduh masing-masing. Aku dan Amel yang kebetulan mendapat tempat berteduh berupa sebuah gazebo, kemudian dapat duduk berdua sambil menunggu hujan reda. Kami pun berfoto-foto bersama, baik sendiri-sendiri maupun berdua. Canda dan tawa kami yang sangat kencang, yang semakin kencang terbawa angin, sempat menuai protes dari anggota rombongan yang lain. Sambil berseroroh, mereka pun berkata, "Ingat Doni, Amel, di dunia ini masih ada kami. Emangnya kita ngontrak?" Disusul kemudian oleh tawa anggota rombongan yang lain.